Pernah kepikiran nggak sih, di zaman sebelum deep learning seheboh sekarang, algoritma apa ya yang jadi rajanya klasifikasi? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sang legenda, Support Vector Machine atau yang biasa kita sebut SVM. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang bikin dia seistimewa itu? Yap, Anda nggak salah baca. Dulu itu, sebelum tanggung diambil alih sama deep learning, SVM ini ibaratnya standar emas, metode kasta tertinggi buat urusan akurasi. Penasaran kan apa rahasia dapurnya? Oke, kita mulai dari cerita yang gampang banget. Coba deh, kita bayangin lagi ada di kantin kampus yang super rame. Nah, di sana itu ada dua kelompok mahasiswa yang beda banget. Tugas kita simpel tapi krusial banget. Gimana caranya misahin mereka berdua dengan cara yang paling adil? Di pojok kanan ada kubu hore, isinya mahasiswa yang lagi senang-senangnya karena dapat nilai A. Terus di pojok kiri ada kubu galau yang lagi murung karena harus remedial. Nah, kita ini ditugasin buat masang pagar pembatas di antara mereka, biar suasananya damai. Pertanyaannya, pagarnya mau kita taruh di mana persisnya? Nah, disinilah kejeniusan SVM mulai kelihatan. Dia nggak cuma asal gambar garis pemisah gitu aja, SVM itu ngikutin satu prinsip yang keren banget. Kita sebut aja aturan jalan raya terlebar. Kalau metode lain, kayak regresi logistik, mungkin dia cuma bikin pagar di mana aja, yang penting dua kubu ini kepisah. Bisa jadi pagernya mepet banget ke salah satu kubu. SVM beda. Dia nyari posisi pagar yang paling fair dengan cara bikin jalan raya kosong yang selebar mungkin di antara kubu hore dan kubu galau. Intinya, memaksimalkan zona aman. Biar keren dikit, pagar yang kita bangun ini punya nama teknis, yaitu hyperplane. Yes, sederhananya, ini adalah garis pemisah terbaik yang bisa kita buat. Gampang kan? Ingat aja, pagar sama dengan hyperplane. Terus, si jalan raya tadi, area kosong antara pagar dan mahasiswa yang duduknya paling dekat, itu namanya margin. Nah, ini nih jantungnya SVM. Tujuan utamanya adalah bikin margin ini jadi selebar-lebarnya. Jadi bukan cuma misahin, tapi bikin zona aman yang paling luas. Oke, sekarang ayo kita kenalan sama para pemain kuncinya. Ternyata, nggak semua mahasiswa di kantin itu punya peran yang sama pentingnya loh. Ada beberapa yang jadi penentu segalanya. Mereka inilah yang kita sebut support factors. Kalau diceritakan tim kita, mereka ini ya mahasiswa yang duduknya di barisan paling depan, yang posisinya paling nempel sama pagar. Cuma merekalah yang jadi patokan di mana pagar itu harus diletakkan. Mereka yang menopang seluruh bangunannya. Ini nih salah satu hal keren dari SVM. Dia efisien banget. Coba bayangin, kalau ada mahasiswa yang duduknya jauh di belakang, terus dia pindah tempat, coba tebak apa yang terjadi sama pagarnya. Nggak ada. Pagarnya bakal tetap di situ. Kenapa? Karena SVM cuma peduli sama mereka yang ada di garis depan. Tapi coba lihat apa yang terjadi kalau salah satu mahasiswa di barisan depan, si support factor ini, geser sedikit aja. Wah, seluruh pagarnya harus ikut menyesuaikan diri. Tujuannya apa? Ya buat menjaga supaya jalan raya tadi tetap yang paling lebar. Inilah yang bikin SVM kuat sekaligus efisien. Dia fokus ke titik data yang paling kritis aja. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat yuk gimana SVM ini bekerja di dunia nyata. Kita mulai dari hitungan manual yang simple sampai ke visualisasi yang keren pakai Python. Oke, kita ambil contoh beneran. Ada mahasiswa namanya Dodi. Dia kasih skor pelayanan 1 dan keramahan 3. Nah, angka ini kita masukin ke rumus SVM yang udah kita buat. Hasilnya 0. Artinya apa tuh 0? Artinya posisi Dodi ini ada pas banget di atas pagar. Dia netral, persis di perbatasan antara ulasan positif dan negatif. Dan ini dia visualisasinya langsung dari Python. Keren kan? Yuk kita bedah bareng-bareng ya. Garis tebel yang di tengah itu, itulah hyperplane kita, si pagar. Terus garis yang putus-putus, itu batas marginnya, zona aman kita. Dan yang paling penting, lihat deh titik-titik yang dilingkarin. Nah, itulah mereka, para support factor, pahlawan-pahlawan yang menentukan semuanya. Nah, setelah lihat cara kerjanya, sekarang kita rangkum yuk. Kenapa sih SVM ini sering banget dianggap sebagai sang juara dalam dunia klasifikasi? Dan kapan waktu yang paling pas buat pakai dia? Jadi, apa aja sih keunggulan SVM? Ada 4 pilar utamanya. Pertama, akurasinya itu loh tinggi banget.
Kedua, dia jago melawan yang namanya overfitting karena prinsip margin maksimum tadi. Ketiga, dia super efisien karena cuma fokus ke support factors. Dan yang terakhir, semua ini dibangun di atas fondasi matematika yang kokoh dan elegan. Kombinasi yang susah banget buat dikalahin. Kalau kita bandingin sama regresi logistik, bedanya jadi kelihatan jelas banget nih di sini. Regresi logistik itu tujuannya cuma nyari garis pemisah, yang penting kepisah. Kalau SVM, dia nyari jalan raya terlebar. Makanya, SVM seringkali jadi pilihan yang lebih baik buat data yang kompleks dan punya banyak fitur, meskipun jumlah datanya nggak terlalu gede. Jadi, kapan waktu yang tepat buat milih SVM? Gini deh patokannya, saat dataset Anda nggak terlalu besar, misalnya di bawah 5.000 baris, tapi fiturnya banyak banget atau dimensinya tinggi. Contoh paling klasiknya itu analisis teks, di mana tiap kata unik bisa jadi satu fitur sendiri. Nah, disitulah SVM benar-benar jadi jagoannya. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda. Coba bayangin, Anda dikasih dataset yang ukurannya kecil, tapi isinya rumit banget. Setelah semua yang kita bahas barusan, apakah SVM bakal jadi jagoan pilihan Anda? Kemungkinan besar jawabannya adalah iya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.